Sampurasun, salam sehat sejahtera, salam rahayu ningrat, waluya jati, manunggaling Pasundan Nusantara. Masih bersama dengan saya, Arya Duta di Sawala TV Channel. Ini temanya tentang aliran air. Masih banyak orang yang berprinsip dengan biarlah hidup bagaikan air mengalir saja. Tapi konsep itu saya rubah sedikit demi sedikit karena hasil dari pembelajaran, pemahaman dari kisah ini nih, menyiram taman. Jika kita masih berprinsip dengan biarlah hidup ini bagaikan air mengalir, kalau masih pakai seperti itu, nah seperti ini, biarlah hidup ini bagaikan air mengalir. Mengalir asal ngalir, gak ada tujuan, gak ada arah. Gimana caranya supaya air ini bisa bermanfaat? Nah, inilah tugasnya seorang anak manusia untuk mengarahkan aliran air tersebut. Berusaha perlahan untuk mengarahkan aliran air supaya aliran ini bisa bermanfaat dan berguna. Jangan sampai air mengalir terbuang dengan sia-sia. Sekarang saya mau tujukan ke pohon mawar yang agak jauh, tinggal saya arahkan. Tuh, kan nyampe. Jadikan aliran air ini diarahkan oleh diri saya. Ini yang saya rubah sedikit demi sedikit tentang statement, tentang konsep biarlah hidup bagaikan air mengalir. Kalau mengalir tanpa tujuan, tanpa arah, otomatis aliran air tersebut tidak bermanfaat dan tidak berguna, terbuang sia-sia. Walaupun terbuang sia-sia tidak begitu fatal, umpamanya ini digeletakin gini, tetap kan bermanfaat bagi tanah. Tapi tujuan dan arah hidup kita tak tersentuh. Entah kapan tersentuhnya. Kalau begini kan langsung tuh, langsung terarah menuju titik tujuan. Nanti setelah penyiraman ini beres semua, dikupas lagi perlahan-lahan karena sekarang lagi nanggung nih, saya lagi nyiram. Saya beresin dulu nyiramnya supaya konsep ini bisa bermanfaat bagi diri saya, bagi rekan-rekan yang menyimak video-video saya di Sawala TV Channel. Nanti saya pause dulu, saya skip dulu, saya beresin dulu nyiram tamannya, nanti dilanjut lagi. Oke, saya lanjut lagi pembahasan tentang aliran air. Kenapa saya buka? Karena konsep ini ada di kitab lontar warisan Karuhun, warisan leluhur Sunda, yaitu kitab Panahayan.
tertulisnya simple. Saya sadur ke bahasa Sunda umum, bukan Sunda Purwa. Begini kata-katanya tuh. Hirup jeung huripna manusia dharma wawayangan wae. Usik malikna manusia kudalang. Simpel kan? Hidup dan kehidupan seorang anak manusia ini hanya pemeran utama dalam sinetron. Yang menggerakkan diri kita ini hanyalah kuasanya Tuhan. Jadi simpel temanya. Kenapa saya pakai konsep ini? Untuk memodifikasi dari statement-statement yang umum, yaitu biarlah hidup ini bagaikan air mengalir. Saya modifikasi dikit dengan konsep dasar dari kitab Kanahayan. Kita hidup di alam jagat raya Pramudita ini hampir mayoritas tidak punya arah dan tidak punya tujuan. Di saat itulah kita selaku seorang anak manusia ini pasti sering mengalami kebingungan, keresahan, kewaswasan, bahkan sampai ke keraguan-raguan, ujung-ujungnya pusing, stres. Mulai sekarang, setelah menyimak video ini, semoga hidup dan kehidupan kita semua ini semakin membaik, semakin tenang, semakin tentram, semakin damai. Kenapa sih kok aliran air harus diarahkan oleh diri saya untuk mencapai titik tujuan? Karena patokan saya, pedoman saya ambil dari kitab Kanahayan lagi. Jangan bosan-bosan ya mendengar kitab lontar Kanahayan. Di kitab lontar Kanahayan simple. Di saat memohon kepada Tuhan ataupun Gusti Allah ataupun siapalah namanya, yang penting Tuhan menurut agamanya masing-masing, tertulis seperti ini. Duh Gusti, abdi mohon petunjuk, tuntunan, bimbingan, pengayoman, dan kabarokahan. Jika kita sudah yakin kita sudah dikaruniai oleh Tuhan petunjuk, nah itu arah tujuannya. Kita harus bagaimana, kita harus melakukan apa, nah itu petunjuk itu. Kita dikaruniai petunjuk oleh Tuhan, otomatis kita pun akan dituntun oleh Tuhan. Kita pun akan dibimbing oleh Tuhan untuk ke arah tujuan tersebut. Kita pun akan diayomi oleh Tuhan
di saat proses menuju titik tujuan. Setelah bertemu dengan titik tujuan, otomatis kita pun akan dibarokahi oleh Tuhan. Nah, inilah titik puncak utamanya adalah barokah, berkah dari Tuhan yang maha segala-galanya. Saya ulangi lagi, hidup kita harus semaksimal mungkin harus menunggu karunia dari Tuhan, yaitu petunjuk dari Tuhan, tuntunan dari Tuhan, bimbingan dari Tuhan, pengayoman dari Tuhan, sampai barokah pun dari Tuhan. Dijamin hidup tidak akan bingung lagi, hidup tidak akan pusing lagi, hidup tidak akan bimbang lagi, hidup tidak akan stres lagi. Maka kita pun akan merasakan tentramnya hati, tenangnya hati, damainya hati, bahagianya hati. Oke? Jadi berusaha semaksimal mungkin kita ini harus punya arah dan tujuan untuk mengalirkan aliran air ini kemana, mau kemana. Waktunya sudah sore, udah mulai remang-remang. Saya mau nyiapin suguhan dulu untuk suguhan rutin harian. Oh iya, sekarang malam apa ya? Saya tutup videonya. Semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang maha segala-galanya kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing. Rahayu, rahayu, rahayu. Sampurasun.